Dan saat ini saya akan membahas bersama dengan sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Agus Mahfud. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yudit. Sehat selalu ya, Pak Agus? Alhamdulillah, sehat selalu. Iya, sehat. Pak, bagaimana Anda melihat atau menilai prosesi atau ritual ya yang dilakukan Presiden bersama para gubernur dan sejumlah pejabat dalam meresmikan IKN ini, Pak? Iya, kalau saya melihat Mas Yudit, maksudnya Presiden dan para gubernur itu yang ditampilkan itu atau lebih menampilkan terkait dengan simbolik, bukan substansial dari kegiatan yang ada. Jadi ketika Pak Presiden bersama 34 pemerintah provinsi, meskipun ada 6 yang tidak hadir, itu yang ditampilkan adalah bagaimana secara simbolik menyatukan tanah dan air dari seluruh seluruh Indonesia. Padahal kalau kita pahami bahwa semuanya itu sudah bersatu sebelumnya, dalam artian bahwa semenjak Indonesia merdeka, kalau dulu memang belum 34 provinsi, tetapi bahwa dalam perkembangannya semenjak kita merdeka sampai sekarang 34 provinsi itu sudah menyatu semuanya. Sehingga sebetulnya sudah tidak ada yang dipermasalahkan terkait dengan keberadaan 34 provinsi yang ada. Mungkin dalam perkembangannya nanti akan ada lebih dari 34 provinsi, tetapi sementara 34 provinsi, tapi yang substansinya bahwa semuanya sudah bersinergi untuk membangun negeri ini. Bahkan ketika ada misalkan semangat untuk pindah ibu kota baru, relatif para gubernur itu tidak ada penolakan. Maksudnya kalau secara simbolik dari mereka oke semuanya, meskipun terjadi pro dan kontra terkait dengan berbagai masukan masyarakat sipil. Sehingga menurut saya terkait dengan yang ditampilkan itu, yaitu adalah bagaimana secara simbolik 34 provinsi itu disatukan tanah dan air, itu mengarah kepada bukan pada masalah substansi untuk bagaimana mensejahterakan rakyat, menyebarkan terkait dengan apa yang selama ini diinginkan oleh pemerintah pusat ketika berpindah ke ibu kota baru. Begitu Mas Yudit. Ya, jadi artinya ini hanya sebuah simbolik ya, karena kalau menurut Anda tadi substansialnya sejak Indonesia merdeka sebenarnya tanah dan air kita sudah bersatu ya Pak, serta semua sudah bersinergi untuk membangun bersama bangsa ini ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwa itu sudah selesai terkait dengan penyatuan, itu sudah selesai. Sekali lagi masyarakat Indonesia itu atau lebih diwakili oleh para gubernurnya itu relatif menjadi masyarakat yang permisif. Jadi ketika ada semangat untuk perubahan, maksudnya bersemangat untuk perpindahan, itu tidak ada masalah kok, welcome. Mengapa? Tetapi masalahnya adalah mengapa sih kemudian harus itu yang dilakukan? Bukan adalah substansi bagaimana kesejahteraan itu kemudian dihadirkan. Karena semangat untuk pindah itu kan itu. Maksudnya semangat yang dihadirkan oleh pemerintah pusat itu kan kesejahteraan, kemakmuran itu dihadirkan untuk seluruh provinsi. Begitu Mas Yudit. Ya, makanya kalau menurut Anda sendiri apa sih sebenarnya maksud yang dilakukan oleh Pak Presiden ini? Yang kesannya kalau menurut masyarakat atau netizen ini melakukan kayak seolah musyrik ataupun magis gitu ya dan sebagainya gitu. Silakan Pak. Itulah respon dari netizen, sehingga tidak bisa disalahkan. Netizen kemudian mempunyai persepsi yang kemudian beragam. Salah satunya yang disampaikan Mas Yudi tadi, misalkan musyrik ataupun ini adalah aneh-aneh.
ataupun ini adalah misalkan sangat Jawa sentris malahan, karena kan mungkin di tempat lain tidak seperti itu, tetapi bagi masyarakat Jawa terkait dengan hal itu sangat hal yang menjadi ditampilkan. Sekali lagi, menurut saya netizen tidak salah berkomentar seperti itu, dan netizen itu berpikir berangkat dari sebuah kesadaran yang real dari masing-masing, meskipun dari masing-masing itu sangat beragam juga, Mas Yudit. Begitu, Mas Yudit? Iya, karena kan netizen menganggapnya ini zaman udah maju gitu loh. Kok masih percaya saya aja dengan begitu, apalagi ada yang juga mengatakan jangan sampai nanti malah diketawakan oleh negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain bahwa kita kayaknya jadi mundur ke belakang gitu, Pak. Ya, sekali lagi, ketika yang ditampilkan itu adalah selalu simbolik, bukan substansi, maka yang dilihat adalah ya seperti masa lalu. Jadi kan sebetulnya Indonesia merdeka itu kan sudah selesai. Penyatuan Nusantara itu kan tidak hanya saat ini ya. Pada waktu Majapahit itu sudah bagaimana Sang Mahapatih Gajah Mada itu bahkan sampai Sumpah Palapa pada waktu itu tidak cukup hanya seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Dan pada 17 Agustus 45 kita juga sudah paham seluruh bagian dari Indonesia itu sudah hormat, sudah sepakat untuk menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya bahwa tidak harus kemudian secara simbolik pada waktu itu dihadirkan terkait dengan seperti yang terjadi pada tadi itu. Nah, sekarang kalau dilakukan hal yang mungkin sangat simbolik, maka ya itu kemudian pasti akan ada pertanyaan yang sangat beragam. Sebagian adalah negatif, netizen mempunyai persepsi itu. Begitu, Mas Yudit. Ya, tetapi kalau dilihat dari sisi sosial atau sosiolognya kita, apa yang dilakukan oleh Presiden ini sebenarnya apakah bisa dikatakan lazim atau bisa dikatakan sebenarnya ya memang itulah bentuk keberagaman atau bentuk keanekaragaman adat atau budaya kita, Pak? Itu mungkin salah satu tradisi adat yang ada. Taruhlah misalkan yang terjadi, misalkan kepercayaan mistis bagi misalkan orang-orang Jawa. Tetapi tidak semua orang Jawa sih, ada sebagian yang mempunyai kepercayaan seperti itu. Tetapi tidak semuanya kan, hanya kalau misalkan yang dilakukan itu adalah malah berkomunikasi secara substansi, misalkan. Kan kalau kita ngomong suku dari seluruh negara Indonesia, atau misalkan minimal diwakili oleh 34 provinsi, itu kan ketika diajak dialog untuk ke ibu kota baru, itu akan lebih bagus. Ketika misalkan memang yang ditampilkan adalah 0 km. Nah, yang 0 km itu sebetulnya kalau misalkan pemerintah bisa berkomunikasi, kalau kemarin itu debatable terkait siapa yang menjadi pemimpin ibu kota baru, itu kemudian dikomunikasikan dengan bagus, itu mungkin akan lebih mengena daripada misalkan hanya secara simbolik. Jadi secara sosiologis, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang mulai dari awal tadi saya mengatakan masyarakat yang sangat permisif, tetapi ketika diajak komunikasi itu akan lebih senang lagi. Maksudnya akan lebih nyambung lagi untuk membangun negeri ini. Karena sekali lagi, meskipun ada pro dan kontra, tetap bahwa mereka dalam suasana berpikir positif untuk apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi ketika yang dikerjakan itu bukan sesuatu yang membangun, bahkan hanya sebatas simbolik tadi, maka mempunyai pikiran yang beraneka ragam para masyarakat atau netizen itu. Begitu, Mas Yudi? Ya, dalam artinya bahwa kritikan negatif netizen ini tidak bisa disalahkan karena sebenarnya pemerintah tidak mengkomunikasikan maksud dan tujuan kegiatan ini di awal gitu ya, Pak ya? Betul, tahu-tahu tiba-tiba muncul, dan itu menurut mereka ini kan hanya berpikir
hanya simbolik dalam artian nanti supaya dikenang bahwa ada 0 kilometer yang menentukan adalah pemerintahan si A, kemudian temannya si di tempat itu. Itu kan hanya sangat simbolik gitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita melihat sementara ini, taruhlah misalkan 0 kilometer di masing-masing pemerintah provinsi atau bahkan ibu kota negara, relatif hal itu bukan menjadi sesuatu, tetapi di pemerintahan itu malah yang dikedepankan. Begitu Mas Yudit. Ya, namun acara ini tetap dihadiri oleh para gubernur, walaupun ada 6 gubernur yang tidak hadir, tapi diwakilkan dalam artian bahwa seluruh provinsi atau seluruh wilayah kita itu hadir. Apakah artinya ini sebuah mereka juga mengamini apa yang dilakukan ini atau bentuk apa ya Pak? Bentuk ketaatan pada pemerintah atau sebenarnya apa nih langkah yang dilakukan oleh para gubernur ini? Kan bisa saja mereka mungkin kalau tidak sak dengan acara itu menolak begitu kan Pak? Jadi sistem pemerintahan kita itu adalah sistem pemerintahan yang terstruktur ya. Maksudnya ketika ada hal yang sangat terkait dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi, tidak ada kata lain kecuali kemudian menerima. Berbeda pada waktu sistem kerajaan-kerajaan dahulu. Kita masih ingat sekali lagi yang saya ceritakan tadi ketika bagaimana Majapahit memimpin, Singosari memimpin, apalagi Kediri memimpin pada waktu itu. Ada beberapa daerah yang melakukan penolakan terkait dengan dalam bahasa seperti sekarang pemerintahan pusat. Pada waktu itu masih ada penolakan-penolakan. Raja-raja kecil di daerah itu menolak. Pada kesempatan ini relatif pemerintah daerah, regional atau lokal itu adalah pasti akan mengikuti, apalagi kalau melihatnya sekarang itu semuanya dilantik. Jadi kalau tidak mau hadir maka relatif semacam mereka melakukan perlawanan, dan pada kesempatan tadi hadir semuanya, nggak mungkin untuk tidak hadir. Berbeda dengan sistem kerajaan pada waktu dahulu, sehingga sebetulnya hadirnya itu mungkin ada 2 atau bahkan 3 kemungkinan. Mungkin adalah hadir dengan kesadaran untuk misalkan support terkait dengan pemerintahan pusat untuk perpindahan ibu kota. Atau kedua, mungkin adalah karena ketakutan. Kalau tidak hadir maka mendapatkan plikempen, dan ini akan berefek terhadap misalkan dia akan maju lagi dalam pemerintahan nanti pada periode kedua, ataupun bahkan akan ada semacam pembulian ketika mereka adalah menjadi bagian seakan-akan melawan karena tidak hadirnya. Atau mungkin yang ketiga, ya pengen tahu aja sih mana sih terkait dengan ibu kota baru. Jadi nanti akan tercatat dalam sejarah seakan-akan dirinya bagian dari proses untuk memulai karena meletakkan 0 km di ibu kota baru itu. Begitu Mas Yudit. Tapi menurut Anda apa pengaruhnya kegiatan ini bagi jalannya pembangunan IKN ini Pak? Ya, kalau menurut saya hal ini tidak terlalu berpengaruh terkait dengan proses pembangunan di IKN itu. Karena sekali lagi yang ditampilkan itu adalah bukan pada substansi permasalahan. Ini hanya simbolik yang apakah ada atau tidak, misalkan maksudnya menyatukan antara tanah sama air seluruh Indonesia, itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Bahkan seandainya tidak ada proses itu, tapi kemudian cukup misalkan Pak Jokowi langsung mengatakan ini titik nol, ayo kita datang ke sana bersama-sama, kita memutuskan titik nolnya di tempat itu juga oke. Jadi tidak ada permasalahan terkait dengan itu semuanya. Jadi dihubungkan dengan pembangunan ibu kota baru hanya sebatas simbolik saja. Dan hal itu bukan menjadi misalkan ini kan tinggal 2 tahun lagi karena Bappenas merencanakan semester 1 dari 2024 sudah ditempati. Nah, ini seharusnya malahan menampilkan hal yang misalkan kesiapannya, karena kita pahami kalau semester pertama dari 2024 sudah ditempati dan pada kesempatan ini itu adalah masih berbentuk hutan, maka kan mungkin bagian yang lebih lebar lagi, mungkin lebih masih terkait dengan hutan lebat lagi. Hal itu menunjukkan sepertinya ini serius atau tidak sih persiapan dari ibu kota baru itu. Begitu Mas Yudit.
kalau bagi pembangunnya tidak berpengaruh ya, tapi kalau menurut Anda bagi kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat Kalimantan sendiri bagaimana? Kalau bagi masyarakat Kalimantan, karena sekali lagi, masyarakat Kalimantan kan memang juga tidak terlibat secara langsung ya. Ada memang beberapa ketua adat itu iya. Jadi ini sebetulnya tradisi masyarakat Jawa ya. Tradisi masyarakat Jawa itu ketika pemimpin, misalkan beberapa orang diundang, itu kan sebuah penghargaan. Ketika dia hadir, itu adalah sebuah simbol bahwa dia adalah taat terhadap sang pemimpin yang lebih atas. Dan pada kesempatan ini pemerintah pusat adalah, kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah mangku. Mangku itu mendudukkan seorang di tempat kakinya, mangku. Ketika ada proses pemangkuan, maka semuanya akan mati. Mati itu adalah akan mengikuti. Jadi harapannya adalah siapapun yang hadir dari 34 pemerintah provinsi ataupun dari masyarakat adat yang ada di sana, itu adalah selanjutnya mengikuti apa yang diinginkan. Jadi itu sangat terkait dengan tradisi Jawa yang ada. Begitu Mas Yudit. Jadi maksud saya belum memahami. Maksudnya untuk kehidupan masyarakat di sana sendiri apakah memberikan dampak pengaruhnya? Ya, secara langsung tentunya tidak ya, tetapi secara simbol dari para pemimpin itu akan berefek bahwa menghormati terkait dengan mulainya dibangun. Padahal sebetulnya seharusnya tidak, ini bukan mulai dibangun ya, karena proses pembangunan kan sudah mulai beberapa waktu yang lalu. Tetapi ini adalah secara simbolik itu tadi. Jadi ada sebuah harapan masyarakat yang ada di sekitar, karena kemarin ada sebuah proposal atau harapan dari masyarakat, pengajuan, yaitu bagaimana yang menjadi kepala ibu kota baru itu adalah masyarakat asli sana, supaya langsung nyambung. Lah, dengan mereka diundang datang ke situ, harapannya adalah meskipun mereka tidak menjadi kepala ibu kota baru, maka selanjutnya mereka tetap oke terkait dengan kegiatan proses pembangunan ini. Begitu Mas Yudit. Baik, kita libatkan pendengar ya. Sudah ada Pak Yanto di Bogor dan Pak Selamat Mukhtar di Tangerang. Pak Yanto. Pagi Pak Yudianto Budiman. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Agus Mahfud. Selamat pagi Pak Yanto. Narasumber pertama namanya Agus juga. Agustin. Ya. Agus juga. Waduh, kayak diingatin ini pemimpin Roman Empire yang berprestasi ini. Aduh, ya bawa tanah, bawa air aja kok dicurigai ya. Itu bukan klinik Pak. Itu tanah itu mempunyai energi alami ya. Air juga mempunyai energi alami. Itu kalau di Jawa Barat di kampung budaya ya, itu kalau Serentahun itu ngambil mata air dari 7 mata air yang berbeda. Itu nggak ada makhluk gaibnya Pak. Itu energi di tiap mata air berbeda-beda, nanti dicampur gitu ya untuk acara Serentahun itu. Nah itu di Jawa Barat begitu. Nah yang dibawa ke titik nol itu sama sekali nggak ada makhluk gaibnya ya. Itu biasa aja kan, seperti budaya-budaya di negeri lain juga kalau ada anak yang mau lahir kan, tetangga atau saudara jauh bawa bingkisan ya. Kayak gitu, ini kan mau lahir nih, kota Nusantara ini yang untuk ibu kota negara ya. Jadi di tiap pemimpin di tiap provinsi ya bawa oleh-oleh gitu aja. Kan nggak komat kamit, nggak nyebut tokoh siapa kan, hanya ngobrol-ngobrol biasa. Nggak ada, bukan klinik ya. Makasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Pagi Mas Yudit. Pagi. Pagi Pak Agus. Pagi Pak Selamat. Iya. Jadi masalah gubernur dan air dan tanah itu gorengan. Gorengan mutlak, 100% gorengan. Ya, kenapa? Jadi masyarakat perlu diberi pencerahan. Gubernur dan wakil gubernur adalah satu paket. Dia
dia pergi kemanapun atas nama provinsi. Tidak bisa atas nama dirinya sendiri atau atas nama sebagai dia boleh mengatasnamakan gubernur, tapi sudah perintah gubernur. Jadi sudah selesai itu urusan gubernur. Ya, kemudian urusan air dan tanah nggak ada hubungannya dengan ritual. Itu gotong royong. Simbolis, saya setuju dengan Pak Agus tadi, simbolis itu mutlak simbolis. Kenapa? Di situ nggak ada ritual kok, nggak ada doa, nggak ada semedi, nggak ada apa kok. Taruh tinggal, udah nggak ada apa-apa. Nggak ada yang perlu nungguin juga kok. Ada yang nginep juga loh, Pak. Yang sekarang ya ada yang camping juga ada sekarang. Nggak, saya mau cerita ringan aja. Ya, jadi saya tadi komunikasi dengan teman saya, jurnalis senior yang ya saya teman akrab dulu lama gitu ya. Dia masih dipekerjakan karena luar biasa fisiknya segala macam. Saya mau cerita ringan aja nih, cerita ringan yang tidak pernah ada di semua media. Jadi saya cerita ringan begini, Moksan, tahu nggak lo, dulu kita camping 1.000 orang ya, yang jaga 10 orang. Sekarang nih camping 20 orang, yang jaga 2.000 loh. Jadi seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, dia cerita lagi, wah ini bakal jadi nih. Wah tinggi loh antusiasnya. Iya, itu wartawan Mas Yudit, nggak dapat penginapan loh. Nggak dapat, semuanya habis. Ya, semuanya habis. Jadi teman saya itu ditampung di rumah warga. Di rumah warga pun di balik papan posisinya. Iya kan, ya memang kalau balik papan itu, kalau Jakarta ya Depoknya lah, lewat Margonda cepat nyampe kan gitu. Ya nggak dapat itu. Nah gitu, jadi kondisi seperti itu. Jadi wartawan tuh banyak. Dan ternyata dia nggak bisa meliput loh. Jarak 7 km pakai apa coba? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, super ketat. Terus ada lagi yang cerita itu. Waduh, ternyata orang sana tuh ramah-ramah. Baik, itu penonton ya, nonton pengen tahu, kagum sama Jokowi kan. Itu jaraknya nggak bisa deket, pakai motor, pakai mobil, pakai ini. Terus saking seneng itu masyarakat lugu. Masyarakat tidak ada kepentingan A, B, C, D. Pengen nonton, nggak bisa loh, jaraknya jauh bener. Baik. Sebentar Mas Yudit, ini ringan ini apa kan apa ya, supaya ada semacam inilah pencerahan ya. Terus saya cerita lagi bahwa itu memotong Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, di belah tengah gitu posisinya. Dia makanya di titik tengah itu. Nah, nanti itu di ibu kota baru itu Kutai Kartanegara sama Penajam Pasir Utara itu akan melaku keras, rumah-rumah dinas, rumah-rumah pribadi, rumah apa gitu. Itu pembangunan cepat sekali. Itu nggak disuruh, nggak digerakkan karena undang-undang sudah harus berjalan. Jadi yang membuat kuat itu katanya undang-undang itu. Undang-undangnya nggak bisa mangkrak. Ya nanti itu Kutai Kartanegara sama Penajam Pasir Utara itu ya seperti Depok sama Bekasi kota posisinya. Kayak gitu. Oke ya. Terima kasih ya Pak Tontongan karena kita berbagi waktu. Ada Pak Roman di Depok, silakan Pak Roman. Aduh, pagi Bang Yudit. Pagi. Bung Agus, ya apa kabar itu? Boleh? Baik-baik Pak Roman. Iya, itu arek iki nelpon tapi duduk bonek. Jadi simbolisasi itu Mas Yudit penting. Anda kalau ada kejuaraan olahraga di luar Indonesia menang sebagai simbol untuk membanggakan Indonesia. Apa yang dipertontonkan selain lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, itu simbol. Lihat Sumpah Pemuda, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia. Nah ini musik ini bahasa apa nggak ngerti saya. Mungkin saya goblok kali ya, agama. Ya berarti simbol ya Pak Roman ya. Simbol itu penting, simbolisasi itu tujuannya untuk mempersatukan. Tadi ada pertanyaan Bung Yudit yang sulit dijawab tadi sama Bung Karasnarang, yaitu apa yang harus dipraktekkan, yang harus dilakukan untuk mempraktekkan simbol ini, jangan simbolik saja gitu kan. Betul. Nah menurut saya, penilaian saya,
Kalimantan ini jauh dari Jakarta, jauh dari Jawa. Mungkin secara pendidikan, nah ini masalah sosial, ini Agus, ini Arek, ini ngerti. Masalah pendidikan utamakan itu. Jadi dari mulai Kalimantan Barat, Timur, Utara, Selatan, Tengah, pendidikannya. Baik. Nomor 1 barangkali perguruan tinggi. Masa Jawa perguruan tinggi itu sekalinya ada jauh di Makassar sana, Hasanuddin. Yang Kalimantan mana? Jadi coba ini proyek ini barangkali Pak Agus sama CSDS itu nanti bisa menciptakan itu qualified di sana, dibangun. Iya. Dan harus berorientasi digital. Majukan Kalimantan itu. Supaya nanti yang dari Makassar datang, yang dari Maluku datang, kan dia tengah itu. Yang dari Sumatera datang begitu. Jangan Jawa dulu. Jawanya udah penuh, mau tenggelam udah. Baik. Terima kasih, Bung Yudit. Oke, terima kasih. Baik, bagus. 3 pendengar kita, silakan. Terima kasih, Mas Yudit. Jadi ada Pak Yanto yang fokus bahwa ini ada hubungannya, maksudnya tidak ada hubungannya dengan klinik. Dan saya sebetulnya juga tidak mengarahkan hal ini ada hubungannya dengan klinik. Hanya ini adalah merupakan tradisi yang mungkin sebagian masyarakat kita itu melakukannya. Pasti ada sebagian yang berpikir atau merespon secara positif, pasti ada sebagian yang berpikir secara negatif atau merespon secara negatif. Tetapi apapun itu adalah, ya ini adalah yang dilakukan dan tergantung, maksudnya tinggal selanjutnya adalah melanjutkan pasca apa yang dilakukan tadi. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Slamet bahwa terkait dengan banyak gorengan ketika yang dihadirkan, maksudnya yang dilihat atau bahkan mungkin yang muncul di berbagai media, mungkin akan lebih baik kita berpikir secara yang pada titik poin. Ketika Pak Slamet mengatakan itu adalah semangat gotong royong. Nah, sebetulnya bagaimana apa yang disampaikan Pak Slamet gotong royong itu selanjutnya ditampilkan dalam prosesi tadi. Jadi tidak cukup itu menjadi sebuah kalimat yang apik, tetapi bagaimana itu ditampilkan. Karena kalau kita melihat bagaimana 34 kepala daerah yang hadir ataupun beberapa suku adat yang ada di sana itu hadir, itu kan relatif mereka cukup membawa tanah dan air dan selanjutnya kemudian disatukan. Tetapi apa yang ditampilkan terkait dengan gotong royong itu belum. Maksudnya begini, ini adalah rasa kepemilikan terhadap ibu kota baru, itu bagaimana tidak cukup mereka itu datang membawa tanah dan air, tapi bahkan mereka semangat. Sementara ini kan kalau kita ngomong 34 provinsi yang ada, kecuali DKI, itu kan mempunyai semacam kantor perwakilan masing-masing di Jakarta. Hal itu digunakan untuk bagaimana memudahkan komunikasi atau misalkan berbagai pejabat daerah yang ada untuk ke Jakarta itu lebih memudahkan. Nah, seandainya hal itu kemudian dilakukan pada saat ini karena menjelang 2 tahun lagi dan seandainya nanti di awal Oktober, maksudnya awal atau semester 1 2024 itu betul dilaksanakan perpindahan ibu kota sebagaimana rancangan dari Bappenas itu, akan lebih baik misalkan pemerintah Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, atau Papua itu sudah mempunyai kantor-kantor yang bisa digunakan untuk memudahkan mereka melakukan koordinasi dengan berbagai hal yang hubungannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga tadi ketika ada disampaikan oleh Pak Slamet terkait dengan 7 km tidak mampu untuk mendapatkan informasi dan sudah terlalu banyak yang menjaga, itu kan menunjukkan seakan-akan kan kalau berbicara antara mereka, orang media itu penting ya. Orang media itu diharapkan mampu untuk
menyampaikan semua yang terjadi di ibu kota negara baru tadi. Kalau dia saja kesulitan, apalagi kemudian masyarakat biasa. Ya memang kita percaya bahwa ada beberapa media, tim dari Sekretariat Negara yang kemudian bisa mempublikasikan. Tetapi kalau semua media sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Slamet itu bisa terlibat, pasti ada semacam angle yang kemudian agak berbeda dengan media lainnya. Dan itu kita tidak melihat pada posisi hal yang berbeda, tapi akan menjadikan hasanah yang lebih banyak lagi terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Roman tadi, bahwa simbolik itu penting, iya betul. Mulai awal juga saya juga mengatakan, ini pemerintah pusat itu yang lebih ditampilkan adalah simboliknya. Hanya akan lebih bagus lagi adalah substansi yang dihadirkan itu lebih mengenal lagi, dalam artian bahwa keberadaan 34 provinsi, maksudnya kepala daerah, dan para kepala adat, itu bagaimana merasa memiliki terkait dengan hal itu. Sekali lagi, kalau sebatas menghadirkan tanah dan air, ya mungkin pikirannya hanya sebatas tanah air. Meskipun itu memang secara simbolik sangat mengena ya, tetapi secara substansi belum sampai pada arah ke sana. Begitu Mas Yudit. Baik. Saya menyapa kembali 3 pendengar lagi ya. Ada Baik. Pak Erik di Depok, Pak Sudrajat di Cianjur, dan Pak Dharma di Kemayoran. Pak Erik, silakan. Pagi, Bu Yudit. Pagi, Pak. Pagi, Pak Agus. Pagi, Pak Erik. Ritual Kendi Nusantara di ibu kota Nusantara gitu ya. Iya. Saya mau nanya, Pak Agus, Kendi itu maksudnya apa, Pak Agus? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau tanah dan air, mohon maaf ya, dari tanah memang kembali ke tanah ya. Manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Kalau air, di mana air mengalir sampai jauh. Itu semacam proposal dari Wapin. Jadi kalau dibilang istilahnya, kalau kami melihatnya ini mungkin semacam permisi ya kepada yang punya tanah. Karena ini dulu di zaman Pak Harto, kalau nggak salah ini dulu namanya hutan lindung. Hutan lindung udah itu sebagai paru-paru dunia untuk orang langit biru. Karena dulu kalau Pak Karno kan, Bung Karno almarhum dulu untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta itu bukan ke Kalimantan, ke Penajam, itu ke Kalimantan Tengah, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Jadi intinya saya berpendapat bahwa ini semacam ritual permisi kepada yang punya tanah, bahwa tanah ini akan dijadikan ini gitu ya. Jadi pamit sama yang punya tanah, mohon doa restu, kayak begitu. Barangkali Bu Yudi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Pagi. Terima kasih Pak Erik. Pak Sajat, silakan. Assalamualaikum Bang Yudit. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang terhormat. Waalaikumsalam. Tahu juga ya membawa tanah dan air. Indonesia. Menurut saya itu bagus. Pak Presiden, Bapak Gubernur membawa air dan tanah ke lokasi tersebut. Itu bagus. Tidak bisa dikatakan musyrik. Banyak orang yang senang membakar kemenyan, yang banyak yang membuat tumpeng dan lainnya. Itu masing-masing kesenangan, bisa dikatakan tradisi masing-masing. Bukan dikatakan itu musyrik, tidak. Karena tidak mengeran 2 atau 3, tidak. Menurut saya. Ya. Hanya itu simbol artinya. Di negara kita sekarang serba kesusahan, rakyat kecil lagi serba kesulitan. Pak Sudrajat sepakat ya kalau ini simbol dan bukan sesuatu yang syirik dan musyrik seperti yang banyak dikatakan netizen gitu ya Pak ya? Betul. Saya setuju. Saya. Oke.
Jadi ada lagi? Itu untuk mendamaikan bangsa kita. Oke. Semua jangan sampai sedikit-sedikit panas. Barangkali disiram pakai air bisa dingin semua. Amin. Tuh, Terima kasih Pak Sudrajat ya. Masih ada Pak Dharma dan nanti terakhir ada Bu Miko ya, Pak Agus ya. Iya, baik. Pak Dharma, silakan Pak Dharma. Mas Didit, saya dengan Pak Dharma, putar-putar. Iya. Batak Dayak, saya Batak dengan Dayak. Wih, horas. Keren kan Batak Dayak. Tadi pakai badannya, gagah ya. Keren lagi. Pak, jadi saya mau nanya ya Pak. Titik nol Indonesia itu kan yang setahu saya kan di Pulau West ya, Aceh ya. Itu maksudnya mau dipindah ke Kalimantan kan? Kenapa gimana ya? Titik nol Indonesia, titik nol. Oh bukan, ini titik nolnya Kalimantan itu Pak. Oh bukan titik nol Indonesia ya? Oh, saya pikir itu titik nol Indonesia. Batak Kalimantan ngomongnya Sunda deh ini. Terus gini saya mau nanya lagi Pak, kalau mengenai ini ya, kalau mengenai yang musik saya kebetulan saya kan Nasrani ya, saya kurang paham Pak. Tapi kayaknya sih kalau masyarakat Indonesia mah dari dulu mah baik-baik aja Pak. Sebenarnya yang bikin ribut mah kan sebenarnya kan pemerintahnya Pak. Orang kita mah rakyat mah baik-baik aja, nggak pernah ada apa-apa. Gitu ya. Cuman ya itu mah yang bikin riuh mah yang di atasnya aja. Iya sih, bukan itu doang sih Pak. Sebenarnya ya bukan nggak setuju dengan pindah ke Kalimantan ya, cuman ya makanya Pak agak aneh aja sih. Kita sih kalau ibu kota udah pasrah lah Pak. Kita hanya berdoa aja terus. Kita kalau ibu kota mah udah pasrah, cuma bisa berdoa semoga Ibu Sri Mulyani ditolong Tuhan gitulah. Baik. Itu aja? Ya, mangga. Baik, terima kasih ya Pak Dharma, tinggal di Kemayoran, berdarah Batak Dayak ya, tapi bahasanya Sunda atau gimana itu? Bu Miko, silakan Bu Miko. Iya Bapak, kalau aku ibuku benar-benar orang Kalimantan. Keturunan Eropa, jadi nggak bohong saya itu betul. Jadi gini ya, masalah gubernur, nah air ya, saya satu dulu deh. Gubernur nggak datang, itu jangan dipermasalahkan, dibilang atau nggak setuju enggak. Orang namanya undangan kan tidak wajib undangan itu, nggak ada sanksi kalau nggak datang. Jadi di luar daripada itu jangan suka berburu pangkal, mungkin nggak setuju, jangan. Kalau saya bilang jangan kayak gitu, apalagi media perlu support agar itu jangan dibesar-besarkan. Itu satu. Kedua, tanah dan air itu diambil dari 34 provinsi gitu kan. Terus tahu dulu, air itu ya universal, simbol yang memberi kesembuhan, makanya orang mandi di Sungai Jangga, simbol kebebasan mengalir, dan simbol kebaikan, kesegaran, kesuburan. Itu supaya tahu dulu tuh yang nggak tahu itu. Kedua, tanah dibawa dicampur di situ pemersatu kan, itu simbol, nggak ada apa-apa, nggak ada klinik. Seandainya berdoa pun nggak apa-apa. Manusia itu ini Bang, dia merasa ya pada dasarnya mengapa ibu agama merasa ada kekuatan di luar dirinya. Ketika anak kecil dia mengelais pada orang tuanya untuk minta tolong, tetapi sudah dewasa dia akan mengelais kepada yang maha kuasa dengan berbagai cara, yaitu ritus-ritus ritual apa saja. Walaupun komat kami pun nggak apa-apa, betul harapan permohonan kita semoga yang maha kuasa mengabulkan, itu kan bagus banget. Jangan dibilang klinik segala macam. Klinik itu kalau meramal, lu nanti tahun depan meninggal, lu terkawin lagi atau bercerai, itu jelek. Itu jelek. Kalau ini bagus, didukung. Yang kita pikirkan apa? Bagaimana berkesinambungannya ibu kota ini dalam berapa tahun lama, kalau 20 tahun atau 30 tahun saya nggak tahu. Itu terus walaupun gonta-ganti presiden jangan mangkrak gitu loh. Itu yang kita harapkan. Itu doa semua seluruh masyarakat Indonesia. Jangan mencari yang enggak yang buruk-buruk pangkat. Aku nggak demen banget. Udah ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Agus, 3 pendengar kita. Terima kasih. Ada 4 penanggap dan kita pertama dari Pak Erik. Itu adalah ritual yang permisif. Intinya bahwa hutan lindung yang menjadi maksudnya pada waktu pemerintahan Pak Harto menjadi hutan lindung dan langit biru, intinya Pak Erik
bagaimana hal itu bukan menjadi sesuatu, tetapi bahwa itu hanya sebatas ritual permisif. Saya pikir itu adalah respon yang menurut Pak Erik, ya respon yang positif-positif saja. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Sudrajat, bahwa ini adalah akan mendamaikan bangsa kita. Bagaimana negara kita yang sedang kesusahan. Memang sekali lagi, apa yang disampaikan Pak Sudrajat itu sebetulnya, kalau bisa itu adalah dijawab dari proses itu semuanya. Yaitu keberadaan kegiatan titik nol itu bagaimana bisa menampilkan substansi dari program pemindahan Jakarta atau ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tersebut. Jadi ketika sampai sebatas pada simbolik, maka memang ada sesuatu yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kita tidak mengkritisi yang negatif terkait dengan hal itu, tetapi akan lebih baik adalah dijalankan hal yang substansial terkait dengan apa yang menjadi, dalam bahasanya Pak Sudrajat tadi, adalah bagaimana negara bisa mengatasi berbagai kesusahan yang ada. Itu yang sebetulnya lebih ditunggu oleh masyarakat kita. Semangat perpindahan ibu kota itu adalah semangat, salah satunya adalah mengatasi kesusahan dan kemudian bisa mendamaikan negara, maksudnya bangsa kita. Jadi tidak perlu menampilkan, maksudnya mempunyai, meskipun persepsinya sangat beragam, netizen mempunyai persepsi yang sangat berbeda, tetapi bagaimana seharusnya keberadaan kegiatan tersebut adalah bisa mendamaikan, bukan malahan memunculkan sesuatu hal yang negatif kepada warga negara, maksudnya para netizen tersebut. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Dharma, beliau menanyakan terkait dengan titik nol yang mungkin persepsi Pak Dharma yaitu di Aceh. Dan memang sebetulnya Pak Dharma, apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi mengundang kepala daerah dan adat itu menunjukkan ini adalah titik nol negara kita. Maksudnya ketika nanti sesudah semester pertama di 2024 ditempati sebagai ibu kota baru. Yang kemarin titik nolnya itu adalah di Jakarta. Jadi ya mungkin nanti akan diukur berapa kilometer ke Surabaya, ke Papua, dan selanjutnya. Kemudian apa yang disampaikan Ibu yang terakhir, saya pada posisi juga tidak mempermasalahkan terkait dengan 6 gubernur yang tidak hadir. Bahwa itu ada informasi 6 gubernur tidak hadir, padahal kalau menurut struktur pemerintahan yang ada di negeri kita, ya keberadaan gubernur, bupati, wali kota, itu ya mereka harus hadir karena dalam struktur pemerintahan itu berbeda dengan yang ada di kerajaan di zaman dahulu, di zaman Majapahit ataupun di zaman Kediri atau Singosari ataupun yang lainnya. Karena pada waktu itu kan muncul yang namanya raja-raja kecil yang kadang-kadang berani melawan pemerintahan pusat atau kekuasaan di kerajaan yang pusat. Kalau pada kesempatan ini jelas undang-undang kita bagaimana pemerintahan daerah, provinsi, pemerintahan kabupaten kota itu semuanya terstruktur kepada pemerintahan pusat. Bahkan yang membuat SK, surat keputusan terkait dengan keberadaan mereka itu di Jakarta. Sehingga ketika ada 6 yang tidak hadir, itu mungkin memang ada problem terkait dengan hal itu. Tetapi apakah mereka yang hadir ataupun yang tidak hadir, maka sebetulnya substansinya bagaimana pemerintahan 34 provinsi itu selanjutnya langsung sinergi dengan pemerintahan pusat. Meskipun sekali lagi ini menemukan kendala yang tidak mudah ketika misalkan semester pertama 2024 harus sudah
komunikasi dengan pemerintahan pusat, padahal belum ada satupun dari mereka saat ini yang membangun terkait dengan kantor perwakilan dari masing-masing pemprovnya tersebut. Sehingga nanti akan berbiaya mahal ketika berkomunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan mungkin akan lebih sulit karena sekali lagi ketika mereka bersamaan semuanya, seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu atau Pak Slamet tadi, tidak mendapatkan akomodasi yang ada di sana. Begitu, Mas Yudit. Iya, dan kita tahu bahwa Presiden sendiri dalam pidatonya juga sempat mengucapkan bahwa arti dari dikumpul penyerahan tanah dan air ini adalah merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini ya Pak. Tapi nantinya menurut Anda nih Pak Agus, bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh Presiden dan para gubernur ini agar tidak berhenti sebatas simbolisasi saja? Silakan. Ya, lebih baik memang apa yang menjadi kegiatan tadi itu ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah provinsi. Pertama adalah bagaimana merancang mereka membuat kantor perwakilan, dilanjutkan dengan bagaimana mereka membuat strategi menjalankan kantor perwakilan tersebut yang sementara ini di pemerintahan pusat, maksudnya di Jakarta, berpindah ke sana dan strategi bagaimana bisa hidup. Dan selanjutnya adalah bagaimana juga nanti dalam hal-hal teknis mereka tetap tidak merasa keberatan untuk membuat itu semuanya. Karena bagaimanapun membuat rumah baru perwakilan itu kan ada pemerintah provinsi yang mudah untuk membangun karena mungkin APBD-nya sangat luar biasa, tetapi kan ada beberapa pemerintah provinsi yang mungkin masih dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Sehingga ketika ditindaklanjuti itu akan lebih bagus. Dan lebih baik adalah tidak sebatas simbolik lagi membangun itu. Substansi perpindahan itu, jadi kita masih ingat bagaimana pemerintahan pusat bisa menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat, itu yang menjadi PR bagi seluruh pemerintah provinsi, begitu juga pada para kepala adat yang hadir pada kesempatan tadi. Sehingga nanti kalau awal 2024 sudah tidak ada tema penolakan dari para kepala adat ketika memang dilaksanakan di sana. Begitu juga sudah tidak ada yang namanya pemerintah provinsi yang kemudian merasa kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau di ibu kota negara baru ini. Begitu Mas Yudit. Ya, saya bacakan sedikit beberapa komentar dari pendengar kita dari akun Samsi NH. Katanya hal ini akan merupakan ritual sejarah, satu simbolik tanah air Indonesia yang ingin saya ketahui. Ide usulan siapakah penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi ini? Apakah ide dari Pak Presiden sendiri atau dari yang lain? Katanya mungkin bisa dibantu narasumber untuk menjawab. Katanya kemudian dari Pak Ismail, memang Pak Jokowi sebagai orang Jawa terkenal sebagai orang yang senang menggunakan simbol-simbol atau perlambangan. Pada saat pidato kemenangan beliau yang pertama saja, beliau berpidato di atas kapal dengan simbol Indonesia sebagai poros maritim. Saat pelantikan kabinet memakai pakaian batik dan sebagainya. Silakan ditanggapi sedikit saja Pak. Silakan. Ya. Tentang ide siapa, pasti itu adalah dari timnya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi tentunya akan merespon hal yang positif ketika menurut beliau itu oke. Dan sampai sekarang memang juga saya atau di media juga belum ada informasi. Tapi yang pasti itu adalah salah satu tim dari timnya Pak Jokowi terkait dengan bagaimana itu dilakukan. Kemudian ketika Pak Ismail, simbol-simbol, ya memang Pak Jokowi adalah presiden yang beliau dilahirkan dari tradisi Jawa, sehingga kemudian apa yang menjadi pengalaman dahulu atau mungkin juga apa yang menjadi tradisi beliau sampai hari ini kemudian dijalankan, begitu juga dalam pengelolaan pemerintahan pusat tersebut. Selama hal itu tidak ada hubungannya dengan hal yang negatif,
saya pikir itu oke-oke saja. Tapi ketika itu hanya menjadi sebatas kegiatan biasa, bukan mengarah kepada substansi apa yang menjadi kegiatan itu, mungkin kita semua perlu memberi masukan bagaimana hal itu tidak sebatas pada simbolik. Simbolik itu penting, simbolik itu oke, simbolik itu akan menjadi tanda untuk dalam perjalanan kenegaraan, tetapi kepada substansi maka akan mengarahkan bagaimana mengelola rakyat kita itu bisa terjawab terkait dengan kebutuhan mereka. Begitu Mas Yudit. Baik. Terima kasih sudah bersama dengan kami pada kesempatan pagi hari ini, Pak Agus Mahfud. Selamat pagi, Pak. Sama-sama Mas Yudit, terima kasih. Demikian tadi kita bersama dengan sosiolog Universitas Negeri Surabaya.